Palimanan mulai meningkat. Sabtu pagi tercatat sekitar 4.000 kendaraan melintas di ruas tol Cipali dari arah Jakarta menuju Jawa Tengah. Diperkirakan ruas tol Cipali akan padat dengan arus mudik hingga 4 hari menjelang Lebaran. Tak hanya ruas tol, arus mudik juga mulai terasa di jalur arteri antar kota. Pemudik kendaraan bermotor pun mulai meningkat. Kami akan kabarkan perkembangan terkini arus mudik di program Kabar Petang bersama saya, Sira Safira dan Andromeda Mercury. Pemirsa, hingga Sabtu pagi 2 truk yang mengalami kecelakaan maut di tol Solo Semarang Boyolali Jawa Tengah belum bisa dievakuasi. Namun petugas memastikan evakuasi seluruh kendaraan akan selesai hari ini. Arus mudik menggunakan pesawat makin meningkat. Ya, di Bandara Soekarno-Hatta Tangerang, pergerakan penumpang naik 8%. Peningkatan juga tercatat di Bandara Internasional Yogyakarta. Pemirsa, untuk memantau bagaimana kondisi arus mudik di Bandara Soekarno-Hatta, sudah ada rekan kami, Rusdi. Kepadatan arus mudik penumpang kereta api mulai terasa di stasiun Tugu, Yogyakarta. Pemirsa, untuk memantau bagaimana kondisi arus mudik, sudah ada rekan kami, Arga Duma. Pemirsa, stasiun Pasar Senen dipadati calon penumpang kereta api jarak jauh yang bersiap untuk mudik Lebaran Idul Fitri. Hari ini sebanyak 23.500 penumpang diberangkatkan melalui stasiun Pasar Senen. Berikut liputan reporter Syahda Yustiza dan juru kamera Rashid Hartadi. Sementara di Terminal Pulau Gebang, Jakarta Timur, walau terpantau cukup ramai, hingga kini belum terjadi lonjakan pemudik angkutan bus antar kota yang signifikan. Berikut laporan reporter Jasmine Rahmadi dan juru kamera Firdaus. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK menangkap Wali Kota Bandung dalam operasi tangkap tangan. Pemirsa, volume arus mudik di ruas tol Palikanci mulai meningkat. Tadi pagi saja tercatat sekitar 4.000 kendaraan melintas di ruas tol tersebut dari arah Jakarta menuju Jawa Tengah. Pemirsa, jalur Kalimalang Bekasi mulai ramai dilintasi pemudik yang menggunakan sepeda motor. Ciri khas mereka membawa tas besar atau kardus yang diikat di belakang jok motor. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK menangkap Wali Kota Bandung dalam operasi tangkap tangan. Pemprov Jawa Barat dan Pemkot Bandung menyesalkan kasus yang menimpa Wali Kota Bandung Yana Mulyana. Meski Wali Kota telah ditahan KPK, fungsi roda pemerintahan dipastikan tidak akan terganggu, terutama untuk pelayanan publik. Untuk memantau bagaimana perkembangan terkini dari kasus OTT Wali Kota Bandung, sudah ada rekan kami Yohanes Leonardo langsung dari gedung KPK. Ardo, bagaimana dengan informasi terbaru dari gedung KPK pasca penangkapan Wali Kota Bandung? Masih langsung dari gedung KPK Jakarta. Pemirsa, Menteri Pertahanan Republik Indonesia Prabowo Subianto menerima kunjungan silaturahmi dari pendakwa Habib. Pemirsa, berbagai bentuk dukungan terhadap kandidat calon presiden terus mengalir dari berbagai daerah. Di Langkat, Sumatera Utara, pendukung Ganjar Pranowo menggelar pesantren kilat. Sementara warga menyambut Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil saat meninjau Pasar Kosambi, Bandung. Polisi memeriksa 11 orang dalam kasus kekerasan seksual dan persekusi terhadap 2 wanita pekerja kafe di Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK menangkap Wali Kota Bandung dalam operasi tangkap tangan yang dilakukan kemarin. Menurut Kabag Pemberitaan KPK Ali Fikri, operasi senyap ini dilakukan di Bandung, Jawa Barat. OTT diduga Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan Pemkot Bandung menyesalkan kasus yang menimpa Wali Kota Bandung, Yana Mulyana. Meski Wali Kota telah ditahan KPK, fungsi roda pemerintahan dipastikan tidak akan terganggu untuk terutama pelayanan publik. Bagaimana perkembangan terbaru pasca operasi tangkap tangan Wali Kota Bandung Yana Mulyana oleh KPK? Langsung saja kita sapa rekan kami di Balai Kota Bandung, ada rekan John. Pemirsa, kondisi arus lalu lintas di ruas tol Jakarta Cikampek Karawang Jawa Barat terpantau ramai lancar. Operasi sisir Ranjau Paku. Dalam operasi ini petugas menemukan ratusan 7 hari jelang Idul Fitri, lalu lintas dari arah Jabodetabek ke arah tol Cileunyi terpantau
Bagaimana pantauan arus lalu lintas di gerbang tol Cikampek dan juga Cilenyi, Jawa Barat? Kami ajak Anda bergabung bersama dengan rekan-rekan kami. Ada Kurnia Amal di Cikampek dan juga... Sinyal terbentuknya koalisi besar kian menguat setelah sejumlah partai politik yang berada dalam koalisi mendapatkan bantuan beras. Warga di Desa Penulisan Pemirsa, hari ini jumlah penumpang di Bandara Yogyakarta Internasional. Di tengah manuver pembentukan koalisi besar yang dimotori Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto, posisi PDI Perjuangan kini jadi sorotan. Spekulasi mencuat apakah PDI Perjuangan bakal bergabung dengan koalisi Prabowo atau justru percaya diri maju sendiri ke bursa Pilpres tanpa partai lain. Nah, ia masih menjadi tanda tanya besar apakah PDI Perjuangan ini akan tetap melaju sendiri atau akan bergabung bagaimana dengan kedepannya. Kita masih menunggu ya Andro ya. Kira-kira kayaknya sepertinya habis lebaran ini akan ramai sekali nih partai-partai politik mungkin menyebutkan capresnya, cawapresnya. Karena beberapa kali dari politikus PDIP menyebutkan bahwa masih lama karena pendaftaran capres pada bulan Oktober 2023. Kita juga menyadari bahwa PDIP tanpa berkoalisi pun mereka bisa mengusung capres karena syarat-syarat presidensial threshold sudah sangat mencukupi 20%. Kita tunggu nanti kejutan-kejutan seperti apa, bisa jadi lebih cepat, banyak juga kan yang menyatakan nanti habis lebaran kita tunggu ada kejutan apa, karena figur capres ini akan sangat menentukan nanti konstelasi politiknya seperti apa sih Raya. Betul, karena dinamis ya, politik ini masih sangat dinamis sekali. Kita tunggu saja ya Andro ya, bagaimana nanti kelanjutannya. Tapi sebelum kabar petang, kami ulas lagi nanti mengenai berbagai kabar yang menarik. Kita akan simak terlebih dahulu pemirsa jelang berbuka berikut ini. Politik yang berada dalam koalisi Indonesia Bersatu KIB dan koalisi Indonesia Raya kira saling bertemu. Namun figur calon presiden yang disodorkan masing-masing partai politik berpotensi mengubah konstelasi politik. Kita ke kabar lainnya. Pemirsa, menjelang waktu berbuka puasa, jalanan menuju Masjidil Haram semakin ramai oleh jemaah. Kondisi yang ramai dan juga jalan raya yang ditutup menjelang waktu sholat membuat reporter TV One Hijul Akbar memilih untuk berjalan kaki ke Masjidil Haram. Lalu seperti apa suasana Kota Mekah menjelang waktu berbuka? Berikut informasinya untuk Anda. Pemirsa, informasi terbaru dari Mekah Arab Saudi akan disampaikan oleh rekan kami, ada Hijul. Pemirsa, jalur Kalimalang Bekasi mulai ramai dilintasi pemudik yang menggunakan sepeda motor. Ciri khas mereka membawa tas besar atau kardus yang diikat di belakang jok motor. Meski terpantau cukup ramai hingga kini belum terjadi lonjakan pemudik yang diberangkatkan dari Terminal Pulau Gebang, Jakarta Timur. Berikut laporan reporter Jasmine Rahmadi dan juru kamera Firdaus. Pemirsa, arus mudik menggunakan pesawat makin meningkat. Di Bandara Soekarno-Hatta Tangerang, pergerakan penumpang naik 8%. Peningkatan juga tercatat di Bandara Internasional Yogyakarta. Demikian kabar petang hari ini. Anda bisa mengakses informasi kami di laman tv1news.com. Saya Andrew Mida Merkuri. Saya Sira Safira, mewakili kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selanjutnya, Caca Nisa akan hadir menemani Anda dalam program Apa Kabar Indonesia Malam. Terima kasih, sampai jumpa.